Nomor 5. Ini ada hambatan suatu penghantar tidak tergantung pada A. Suhu, B. Luas penampang penghantar, C. Panjang kawat penghantar, D. Jenis bahan kawat penghantar, E. Kuat arus listrik. Jadi untuk hambatan itu kita tahu persamaannya adalah Rho dikalikan L per A. Ya, ini hambatan jenis, ini panjang kawat penghantar, ini luas penampang. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa hambatan itu juga dipengaruhi oleh suhu. Jadi R sama dengan R0 kurung buka 1 plus alfa dikali delta T. Nah, delta T ini suhu ya. Nah, suhu ini panjang kawat penghantar, ini luas penampang, kemudian ini jenisnya, logamnya ya. Jadi untuk suhu termasuk, luas penampang termasuk, panjang kawat termasuk, jenis kawatnya itu Rho-nya ya termasuk. Jadi yang tidak termasuk adalah yang kuat arus listrik atau E. Di nomor 6 ya, kita bahas ada kawat dengan panjang 2,5 meter memiliki jari-jari sebesar 0,65 mm dan hambatan listriknya 2 ohm. Jika panjang dan jari-jari kawat diubah menjadi 2 kali semula, besar hambatan listrik kawat tersebut adalah titik. Jadi kita tulis yang diketahui. Itu ada panjang L1 2,5 meter ya. Kemudian untuk jari-jarinya R1-nya adalah 0,65 mm. Kita jadikan meter untuk 0,65 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian untuk L2-nya itu 2 kali L1 dan R1 adalah 2 kali R2 adalah 2 kali R1. Yang ditanya setelah diubah menjadi 2 kalinya R2-nya berapa? Ya. Oh ya, R1-nya belum saya tulis ya. R1-nya adalah 2 ohm. Nah, R2-nya berapa? Kita jawab. Nah, di sini kita pakai persamaan R1 per R2 dengan Rho L1 per R1. Sorry, A1 ya. A1. Nah, Rho L2 per A2. Ini Rho-nya sama ya. Rho sama karena tidak ada pergantian jenis kawatnya. Jadi kita bisa coret. Jadi R1 per R2 itu sama dengan L1 per A1 kali A2 per L2. R1 per R2. Di sini L1, A1 itu 2. Sorry kok 2. A1 itu pi R1 kuadrat dikali A2 itu adalah pi R2 kuadrat per L2-nya adalah 2L1, bisa dicoret. 1. Maka R1 per R2 itu sama dengan 1 per pi R1 kuadrat. Oh ya, pi-nya bisa dicoret juga ya teman-teman ya, dibagi. Ini bisa. Jadi R1 kuadrat dikali, ini R2 itu adalah 2 kali R1 kuadrat per 2. R1 per R2 itu sama dengan 1 per R1 kuadrat dikali 4 R1 kuadrat per 2. Nah, ini kita bisa coret. Maka tinggal 4 per 2. Itu teman-teman. Maka R1 per R2 itu sama dengan 4 per 2. Itu sama dengan lagi.
Ini bisa disederhanakan jadi 2. Nah, R1 per R2 itu kan sama dengan 2. Masukkan R1-nya di sini. Itu 2 ohm. Per R2 sama dengan 2. Maka ini bisa 2 ohm dibagi 2. Ini R2. Tukar bisa. Kan bisa dibagi jadi 1 ohm. Nah, R2-nya. Jadi setelah dibuat 2 kali lipatnya untuk panjang kawat dan jari-jarinya ya, itu menghasilkan hambatan listrik sebesar 1 ohm. Nomor 7, ketahui kawat pengantar memiliki diameter 4 mm dan panjang 4 meter. Dan hambatan jenisnya adalah 12,56 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Besar hambatan dari kawat penghantar tersebut adalah titik. Nah, di sini kita hitung ya. Kita menghitung. Pertama, memiliki diameter. Berarti diameternya itu 4 mm atau 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian panjangnya adalah 4 meter. Kemudian hambatan jenis itu kita kasih simbol rho 12,56 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Kemudian yang ditanya adalah hambatannya atau kita kasih simbol R. Nah, kita jawab R itu sama dengan rho dikali L per A ya. Nah, rho-nya untuk A-nya itu adalah pi R kuadrat. Jadi kita cari R-nya di sini ya. Maka R-nya kita bagi ya. D dibagi 2 atau D per 2. Jadi sama dengan 2 kali 10 min 3 meter. Ini pi R kuadrat. Nah, kita hitung sekarang. Kita masukkan 12,56 kali 10 pangkat min 6 dikali 4 meter dibagi dengan pi ya. Itu 3,14 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan, jangan lupa. Nah, di sini kita dapat 12,56 kali 10 pangkat min 6 kali 4. Ini kuadratkan dulu aja. Ini 3,14 itu jadinya ini minnya aja 3,14. Ini dikuadratkan itu jadi 4 dikali 10 pangkat min 6. 3 coret, teman-teman. Nah, ini 4 coret. Jadi 12,56 dibagi 3,14. Nah, ini sekitar berapa ini ya? 4 ya. 4 ohm. Jadi jawabannya yang E. Nomor 8 ya, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperbesar hambatan suatu penghantar. Jadi ada penghantar, kita tahu bahwa penghantar tersebut persamaannya adalah R sama dengan rho L panjangnya ya, ini jenisnya. Kemudian ini panjang penghantarnya dan akan berbanding terbalik dengan luas penambangnya. Jadi agar membesar itu atau besar hambatannya semakin besar ya jenisnya dan panjangnya itu diperbesar ya. Nah, jadi untuk ini kita langsung bisa tahu jawabannya yang C. Seperti itu. Kalau untuk memperbesar nilai beda potensial itu kurang pas karena ini hambatan jenisnya ya. Untuk memperbesar nilai beda potensial listrik itu juga kurang pas, dan untuk memperbesar luas
permukaan penghantar, nah ini malah semakin kecil. Kemudian untuk memperkuat arus listrik yang mengalir juga kurang pas. Jadi untuk ini jawabannya yang paling pas adalah yang C.